Oke, sudah kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu pertama ya harusnya kita nanti Ibu perbaiki tanggalnya. Karena sebenarnya kita di sini ya. Di sini berarti nanti kita pas UTS-nya. Coba Anda bisa punya waktu 3 minggu pada saat UAS nanti. Nah, kita di sini ya, porsi penilaian itu akan berbeda ya. Karena UTS kita bagi dua, ujian tulis dengan ujian hands on. Nanti sama kayak yang UTS Biomol 1 dulu. Ya. Kita akan akan ada ujian tulisnya, ada hands on-nya. Nah, jadi persentase daripada proses praktikumnya itu yang lebih besar. Jadi UTS dan UAS itu hanya sekitar 25% dan 25% saja. Kemudian praktikum itu 50%. Ya, UTS 50 ada praktikum 50, laporan beserta laporan Anda dan proses praktikumnya. Jadi pada pertemuan pertama ini lebih kepada pengenalan sebenarnya. Pada praktikum biomol kedua ini apa-apa saja topiknya. Nah, ini pengenalan praktikum. Adapun peralatan yang akan kita gunakan, bentar Ibu share juga. Oke. Ini peralatan yang akan kita gunakan untuk, nah ini peralatannya pertama ya. Yang pasti ini ya, pertama itu adalah untuk persiapan tube, tips, nah itu mesti di autoclave. Ini mesin autoclave-nya, itu mesti semua peralatan untuk untuk molekular, untuk partikel molekuler ini, tips, tube, kemudian beberapa gelas, botol, nah itu di autoclave dulu. Nah ini elektroforesis Anda sudah melihatnya ya. Nah mungkin pada berapa besarnya itu sebenarnya berbagai ukuran. Nah, yang digunakan selama praktikum sebelumnya di biomol 1 itu adalah ukuran kecil ya. Yang hanya bisa muat sekitar 8 sumur ya kalau nggak salah. Nah, ini namanya spin down. Tahu ya? Spin down ini adalah untuk menurunkan cairan dari dinding-dinding PCR tube. Jadi ukurannya kecil nih, seukuran PCR tube. Jadi kadang-kadang kan kalau kita memasukkan primer dengan volume 0,5 mikrolit itu kan sangat kecil sekali. Ya, untuk mata-mata yang tidak awas itu nggak akan nampak ya. Jadi kita maksimalkan dengan di spin down agar cairan yang kemungkinan menempel di tutup tabung atau di dinding yang sangat kecil sekali, misalnya dengan volume yang 0,5 mikroliter, nah itu bisa dia jatuh ke bawah. Ini menurut istilah kita nggak pakai, elektroforesis sama ya. Kemudian freezer ini untuk penyimpanan apakah itu sampel darah yang akan digunakan ataupun jaringan. Nah, ini disimpan di sini. Kalau ini kerja bakteri ini. Nah, ini centrifuge. Pada proses isolasi nanti, isolasi RNA, isolasi DNA, nah kita menggunakan centrifuge ini dengan ukuran tube-nya 1,5 sampai 2 mili. Jadi dia ada 2 jenis centrifuge-nya, ada yang biasa, ada yang namanya refrigerated. Ya, refrigerated itu artinya suhunya bisa sampai minus 10, ya kalau nggak salah. Sampai minus 10. Jadi untuk kerja-kerja isolasi DNA dengan menggunakan trizol, itu biasanya menggunakan suhu 4 derajat, ya, suhu dingin.
suhu 4 derajat kan sudah cukup dingin itu ya. Sudah berembun. Kemudian ini untuk kerja ELISA. Ini untuk ini yang namanya elektroporator. Jadi kerja molekuler sebenarnya ini bagian daripada kerja apa nih epigenetik ya di sini. Tapi kita untuk topik epigenetik nanti kita adalah metilasi. Jadi kita tidak transveksi ya. Jadi ini sebenarnya gunanya untuk transveksi nih alat ini. Kemudian laminar ini enggak. Mana PCR kita? Ini untuk membuat deionized water DH2O. Jadi untuk sama untuk ininya ibarat aqueous tapi dia sudah deionized dan sudah melewati membran yang 0,2 mikrometer. Jadi sangat kecil sehingga seperti bakteri. Nah, itu dia akan screening, akan dia hambat. Kemudian kita gunakan X-Mark, nanti gunakan X-Mark ya. Mana PCR kita. Oke. Nah, ini nih. Kita nanti menggunakan dua jenis PCR, PCR biasa, PCR standar. Maaf, ini konteks ya. PCR PCR real time sama PCR yang standar. Seperti ini. PCR real time itu akan kita gunakan untuk ekspresi gen nanti apakah kita menggunakan dengan cara kualitatif ya, atau kita apakah kita menggunakan caranya relatif kuantifikasi atau kita menggunakan absolut kuantifikasi. Nah, kita akan menggunakan ini real time ini. Nah, ini untuk mesin PCR biasa. Untuk kerja-kerja nanti seperti kerja nested PCR ya, kemudian kerja untuk DNA metilasi. Nah, kita menggunakan PCR biasa, PCR standar. Ini imagingnya sebenarnya ya. Jadi UV gel dog itu bisa juga kita menggunakan ini nanti untuk imaging daripada gel elektroforesis. Oke, nah inilah peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk praktikum biomol 2. Sekarang kita masuk ke apa-apa saja topik yang akan ada nanti di praktikum ini. Pertama adalah isolasi DNA. Jadi langsung ya. Jadi di sini langsung kita PCR ya. Langsung gunanya nanti DNA yang akan kita isolasi ini akan kita gunakan untuk nested, akan kita gunakan untuk PCR biasa, akan kita gunakan nanti untuk RFLP. Jadi kita mulai daripada isolasi DNA juga dulu, diulang lagi agar lebih mahir isolasi DNA-nya. Kemudian dilanjut dengan PCR sampai elektroforesis. Nah, itu dalam satu tahapan, 1 hari. Oke. Kemudian pada minggu ketiga kita adalah pengenalan nested PCR. Nah, sudah belajar kemarin kan sedikit Ibu singgung apa itu nested PCR? Kita 2 kali PCR pada nested PCR ini. Yang pertama dengan menggunakan primer dengan range ukuran lebih besar, misalnya 1500 base pair. Kemudian yang PCR yang kedua adalah primernya di dalam 1500 base pair tadi. Berarti kita melaksanakan PCR-nya bertahap. 2 kali PCR kita di sini. Ya. Kemudian yang nomor 4, Anda akan belajar tentang SNP. Single Nucleotide Polymorphism. Jadi di sini kita menggunakan enzim restriksi yang dari jadi kita sini SMP-nya bukan kalau kita melihat mutasi pada DNA
Itu namanya RFLP, karena sampelnya adalah genom daripada DNA. Nanti akan banyak band-bandnya yang dilihat tergantung pola pemotongannya. Tetapi yang kita gunakan sekarang adalah SMP fragmen daripada DNA. Ya, jadi DNA yang sudah yang fragmen daripada satu DNA, misalnya dari hasil PCR yang pertama tadi, ya. Jadi ini namanya SNP fragmen RNA atau SMP PCR. Jadi hasil PCR yang pertama tadi itu digunakan diinkubasi dengan enzim transkripsi dan dilihat pola pemotongannya. Nanti akan terbentuk mana yang homozigot, mana yang heterozigot, mana yang wild type. Ya, kalau dia berhasil dipotong, berarti dia adalah apa? Kalau dia dipotongnya, kalau terbentuk dia 2 band, itu namanya heterozigot nanti ya, karena dia dipotong juga dan yang aslinya tetap ada. Tapi kalau dia dipotong namanya homozigot. Nah, kalau dia kalau tidak terpotong dengan enzim tadi, dia namanya homozigot, mutan homozigot. Tapi kalau terdapat pemotongan satu band muncul, itu namanya wild type. Nah, ini nanti akan Anda lihat di percobaan yang nomor 4 pada minggu keempat. Jadi hasilnya nanti Anda menentukan mana yang homozigot, mana yang heterozigot, mana yang wild type. Ya, jadi yang kita lakukan hanya SMP saja. Untuk sequencing, nah ini mungkin hanya berupa pengayaan nanti pada saat kita menerangkan pada setiap partikum. Jadi tekniknya sama kayak kemarin. Pada saat kelompok pertama di atas partikum, maka kelompok penjelasannya nanti ya, lebih berupa penjelasan. Tapi yang kita kerjakan sebenarnya adalah SMP. Nah, kemudian minggu berikutnya adalah kita isolasi RNA. Nah, ini sampelnya Ibu ragu apakah jaringan atau darah? Nanti kita lihat ya stoknya. Kemudian langsung kita ubah dia menjadi cDNA. Kenapa? Karena kita ada gap waktu ya untuk mengerjakannya ke PCR. Kalau kita kerjakan langsung ke PCR pada hari itu juga, sebenarnya bisa kita langsung namanya one step ya, one step RT-PCR. Tapi karena kita bertahap menggunakannya dan karena waktu juga, makanya kita ubah dia dulu menjadi sintesis DNA agar dia lebih awet, lebih tahan. Karena kalau seandainya kita simpan dalam bentuk RNA, nah itu dia tidak stabil. Ya, kalau just in case mati freezer, mati kulkas, nah itu kemungkinan ada saja nanti di lab. Maka takutnya nanti RNA kita akan terdegradasi, rusak dia. Nah, makanya kita rubah dia dulu menjadi cDNA, ya, agar dia stabil. Oke, nah, kit isolasi RNA ada satu tertentu pula kitnya. Kit sintesis cDNA juga ada tertentu kitnya. Nah, isolasi RNA seperti biasa dikerjakan dengan menggunakan sentrifuge, dengan menggunakan tips, tube, dan dengan menggunakan bit kolom. Nah, si DNA sintesis itu kita menggunakan mesin PCR. Karena prinsipnya adalah inkubasi dan variasi daripada suhu. Ya, sehingga terbentuk double strand DNA ya dari single strand RNA. Jadi alatnya mesin PCR juga digunakan. Jadi bukan alat lain. Nah, cuma komponennya yang berbeda. Karena di dalam sintesis cDNA ada enzim apa? Siapa yang tahu? Reverse transkriptase.
Ya, betul Agnes, reverse transkriptase ya. Kita balikkan dia. Enzim ini kita dapatkan dari apa? Organismenya Bakteri, virus, Bu. virus ya, karena virus yang memiliki enzim ini karena dia memiliki kemampuan untuk mereverse sehingga masuklah gen virus tadi ke gen hostnya ya, dan diperbanyaklah nanti. Nah, itu yang bahayanya virus. Oke. Kemudian, nah ini sebelum kita UTS, nah kita ada nanti proses cDNA ini, kita lanjutkan lagi ke real time PCR melakukan praktikumnya jenis qPCR relatif ya. Q itu quantification PCR relatif. Di sini komponen-komponen yang diperlukan adalah cDNA, kemudian kit PCR, kit real-time PCR, kemudian primer gen yang akan kita cek ekspresi gennya, kemudian adalah housekeeping gen. Jadi di sini kita menggunakan 2 pasang primer ya. Primer untuk gen target, primer untuk housekeeping gen. Nah, housekeeping gen ini adalah gen-gen yang dia tetap ada dan tetap terekspresi apapun kondisi suatu organisme. Sakit dia, sehat dia, stres dia, tetap terekspresi gennya dalam keadaan yang stabil ya. Untuk housekeeping yang ideal, kalau kita buat kurva ekspresinya, maka dia akan flat nanti seharusnya. Ya, seharusnya dia flat karena dia stabil ekspresinya. Makanya housekeeping gen itu dipakai sebagai untuk menormalisasi hasil daripada bacaan real time PCR. Jadi nanti nilai CT daripada sampel kita dikurangi dulu dengan nilai CT daripada housekeeping gen. Jadi dia jalan bersama-sama nanti ya dalam pada saat kita running sama-sama kita running. Rumus Livak ya, ada rumusnya ya. Nanti kita belajar seiring dengan perkuliahan. Nah, minggu ke-7 adalah diskusi umum atau mungkin menjemput misalnya perhitungannya belum selesai, maka kita coba bahas nanti di diskusi umum. Ya, perhitungan real time-nya bagaimana perhitungannya yang betul. Nah, itu mungkin Anda belum selesai mengerjakannya, jadi kita bisa lanjutkan di diskusi umum pada pertemuan ke-7. Nah, selanjutnya kita tes lagi ya. UTS-nya nanti ada ujian tulis. Kemudian kita lanjut setelah UTS. Nah, kita sampel DNA yang kita cDNA kita gunakan untuk real time PCR yang absolut.
Oke, kita lanjut. Kemudian, oke, sebentar ya. Oke, kemudian setelah UTS kita dengan menggunakan CDNA yang pada praktikum yang nomor 5, maka kita gunakan untuk absolut kuantifikasi. Nah, di sini bedanya kalau dengan relatif nanti Ananda tidak mendapatkan ekspresinya bukan dalam bentuk unit, ya. Ekspresinya dalam bentuk misalnya gen P53 pada kanker payudara itu 5 kali lebih rendah ekspresinya dibandingkan daripada sel yang normal. Jadi dia dalam bentuk rasio nanti. Misalnya gen P21 pada jaringan CA itu ekspresinya 7 kali lebih tinggi dibandingkan jaringan normal. Nah, kayak gitu nanti hasilnya. Nah, jadi kalau yang absolut nanti Ananda akan mendapatkan konsentrasi dalam bentuk mikrogram per mili. Ya. Jadi gen misalnya gen P53 ekspresinya 250 mikrogram per mili. Nah, begitu ya. Itu bedanya. Dan untuk hitungan absolut ini nanti kita menggunakan kurva standar. Ya, kita membuat kurva standar dari sampel genetik atau DNA yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya. Sama kayak Elisa, tentu kita menggunakan kurva standar untuk menentukan berapa konsentrasi sampel. Nah, gitu juga untuk yang ini. Untuk Q-PCR absolut ini kita menggunakan kurva standar nanti. Itu Ananda nggak ngitung lagi. Itu alat yang ngitung nanti. Oke. Kemudian pada percobaan ke-10, nah, ini menarik. Harusnya ini menarik. Nanti kalian disuruh membawa sampel air hujan, hujan turun dari atap, air becek, ya, atau air sungai. Nah, nanti diisolasi nanti DNA-nya. Ketemu nggak DNA di sana? Ya, macam-macam nanti disuruh. Kan nanti yang masuk itu kan ada 3 kelompok ya, sekali masuk. Nah, masing-masing kelompok berbeda nanti. Ada air hujan di bawah, air hujan yang turun dari atap, ada air yang apa nih? Air becek, bisa juga air daripada sumur. Ya. Tergantung nanti instruksinya, ya. Kemudian kita masuk kepada cloning. Ini persiapan DNA rekombinan. Nah, di sini Anda belajar cloning sebenarnya. Ya. Bagaimana mempersiapkan DNA rekombinan? Artinya DNA yang sudah diinsertkan fragmen DNA ke dalam plasmid. Jadi di sini yang diperlukan adalah jenis plasmidnya. Misalnya jenis plasmid PGEM-T. P-nya kecil, GEM-nya besar, T-nya besar. PGEM-T kita sebut biasanya. Nah, itu plasmid
kita ready to use. Jadi kita nggak mengekstraksi plasmid lagi daripada bakteri. Itu sudah dijual secara komersial. Berbagai macam jenis plasmid pada berbagai macam bakteri. Tergantung keperluannya untuk apa, itu sudah dijual di secara komersial plasmidnya. Kalau mau nanti percobaannya mau menghasilkan enzim yang bisa bekerja membantu proses pencernaan agar lebih maksimal, pakai cloning, nah itu bagus sekali, ya. Dapat nanti apa nih untuk penelitiannya nanti bagus, ya. Kalau tertarik dengan penelitian yang berbasis cloning, oke. Kemudian pada pertemuan berikutnya, jadi cloning ini sebenarnya kalau diikutkan kerjanya itu ada sebulan. Mulai daripada menumbuhkan bakteri, kemudian menginsertkan fragmen gen yang diinginkan, kemudian ditumbuhkan nanti lagi di agarnya, mana bakteri yang rekombinan, mana yang tidak berhasil terinsert. Nah, itu akan berbeda warnanya nanti. Ada warna putih, ada warna biru. Yang kita ambil ada warna putih. Nah, prosesnya panjang nanti. Kita perbanyak dengan putus suspensi. Jadi biasanya untuk cloning ini kerjanya 1 bulan. Jadi kita skip saja ya. Nanti sudah ada misalnya konfirmasi DNA rekombinan. Jadi plasmid itu kita PCR dengan menggunakan primer dari fragmen gen yang kita insertkan ke dalam plasmid tadi. Kalau dia berhasil atau berupa rekombinan, maka akan muncul pitabennya. Kalau tidak, berarti nggak berhasil rekombinan. Nah, itu patokannya. Ya, pada percobaan minggu ke-12. Minggu ke-13 kita epigenetik, ya, yaitu tadi DNA demetilasi. Jadi di sini ada DNA metilasi sebenarnya kalau tadi kerja epigenetik ini. Ada CRISPR juga di sana, ada transfeksi. Nah, tapi kita ambil yang kerjanya bisa sehari, ya, bisa kita aplikasikan mudah di laboratorium untuk standar praktikum. Itu adalah DNA metilasi. Oke. Jadi DNA yang kita butuh sebenarnya DNA-nya kita isolasi dulu, tapi kita memakai sediaan DNA yang sudah ada aja. Jadi nggak perlu lagi isolasi DNA. Pertemuan 14 kita adalah kultur sel. Bagaimana melihat proliferasi sel, bagaimana nanti melihat berapa persentase sel yang di dalam kelas. Nah, itu pada minggu ke-14. Minggu ke-15 adalah kematian sel, ya. Jadi apa teknik-teknik kematian sel, misalnya dengan menggunakan EOPI, ya, atau secara ELISA sebenarnya ada menggunakan Caspase 9 atau Caspase 6. Nah, jadi kita pilih nanti yang menggunakan pewarnaan saja. Kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nah, itulah praktikum-praktikum kita untuk biomol 2 ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Anda belum lihat manual protokolnya ya. Nanti Ibu kirimkan sama-sama seperti kemarin sebelum praktikum Ibu kirim juga kita kirimkan. Absennya, oke, sekarang ada yang berdua ya? Kalau ada berdua buat namanya, ini ada 33 berarti. 33, jadi berapa orang berdua tuh?
Sebentar Ibu screenshot ya kehadirannya. Kalau yang berdua tolong dibuat namanya ya. Kalau dalam satu Zoom ada berdua, tolong dibuat namanya. Oke, mungkin itu saja pengenalan kita pada pertemuan pertama ini. Senin kita langsung action praktikumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaannya mungkin bisa nanti ditanyakan pada saat praktikum saja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.